lihat angka inflasi itu sebenarnya kalau menurut perkiraan saya agak terlalu rendah gitu ya. Karena kenyataannya di lapangan, baik itu untuk industri maupun untuk konsumsi, harga-harga ini cukup meningkat. Jadi mungkin BPS akan mencatatnya nanti di tahun depan di 2022, karena itu kan terjadi di akhir-akhir 2021, kenaikan yang luar biasa. Dan industri makanan minuman pun juga beberapa sudah mengumumkan kenaikan harga yang akan berlaku di 2022. Banyak negara juga inflasinya cukup tinggi ya, baik negara maju maupun negara-negara berkembang, karena memang saat ini kita, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita ini dihadapkan pada 5 krisis atau 5 tantangan terbesar selama pandemi 2020-2021. Terutama yang terakhir adalah krisis harga komoditi, pangan, krisis energi, dan juga logistik yang meningkat luar biasa. Ini yang menyebabkan kenaikan harga-harga di tingkat konsumen, seperti itu. Baik, artinya memang di akhir tahun ini sudah ada peningkatan daya beli begitu. Kalau prediksi Anda ini peningkatannya sudah berapa persen di akhir tahun 2021 kemarin? Kalau dibanding tahun lalu ini jauh lebih bagus, Mbak Aneka. Jadi perkiraan saya mungkin kalau dibanding tahun lalu mungkin sekitar di atas 20-25% dibanding tahun lalu ya. Nah, ini kalau kita bandingkan. 20 hingga 25%. Baik, kita akan beralih ke Pak Ahmad Mikail. Pak Ahmad, kalau melihat data yang disampaikan BPS tadi, Anda analisa seperti apa sih daya beli konsumen dan juga tingkat inflasi ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita di 2022? Ya, tadi saya setuju ya, sepakat dengan Pak Adi ya, bahwa inflasi tercatat kelihatannya terlalu rendah ya dibandingkan realita ya. Karena memang sejatinya BPS ketika mencatat inflasi itu dia menggunakan survei di tahun 2020 sebelum pandemi. Jadi kan inflasi ini kan nggak cuma inflasi makanan dan energi aja ya dicatat oleh BPS, tapi ada sekitar 100 lebih, ada 500 lebih kalau nggak salah ya, komoditas yang dicatat oleh BPS gitu ya. Nah ini memang ada sebagian komoditas, ada sebagian produk yang memang turun harganya. Contohnya seperti restoran, seperti restoran ya, itu kan juga pastikan hotel, seperti itu sewa hotel, itu kan juga banyak diskon ya. Jadi dan juga tempat-tempat rekreasi, contohnya seperti itu kan harganya nggak mungkin naik ya, bahkan cenderung turun ya, karena demand-nya pasti kan terpukul. Tapi itu kan harusnya tidak bobotnya itu harusnya diperkecil ya oleh BPS ketika dia mencatat inflasi dalam masa pandemi. Jadi metode dalam mencatat inflasi itu di saat pandemi dan sebelum dan kondisi normal harusnya dibedakan. Nah itu yang menjadi kritik IMF sebenarnya bagi pencatatan inflasi di berbagai negara di dunia, yang IMF melihat bahwa inflasi ini memang underrated ya, atau undervalue dalam mencatatnya, karena metodologi inflasinya masih menggunakan metode sebelum COVID-19 yang tentu pasti perilaku masyarakatnya sudah jauh berubah. Nah, kalau kita lihat memang untuk inflasi ya di 2022, tantangannya adalah inflasi dari energi ya yang saya lihat. Yang kedua adalah inflasi dari bahan makanan. Kalau dari energi kita lihat memang pemerintah sebisa mungkin untuk menjaga agar harga energi tidak mengalami kenaikan. Seperti baru-baru ini tadi Pak Jokowi membatalkan premium BBM ya. Walaupun memang pasti nanti bebannya itu di Pertamina yang akan ditanggung ya. Pertamina akan menanggung selisih harga pasar dengan harga yang dijual premium. Nah, itu akan ditanggung Pertamina. Terus juga kita tahu isu bahwa pemerintah memban ekspor batu bara. Itu juga salah satu cara pemerintah untuk menekan supaya tarif listrik tidak mengalami kenaikan. Karena harga DMO batu bara itu masih di level $70 per metric ton. Yang sekarang harga batu bara dunia itu sudah sekitar 150. Tadi Pak Adi juga mention bahwa dunia sekarang menghadapi krisis energi ya. Di mana-mana di Eropa harga gas mengalami kenaikan, di China harga batu bara mengalami kenaikan. Nah, kita di Indonesia mencoba untuk menjaga agar harga energi itu tidak mengalami kenaikan. Dan saya melihat bahwa cepat atau lambat harga energi akan di-pass on ke level masyarakat, mungkin di semester kedua 2022 kalau harga energi dunia masih stay di level yang tinggi di posisi seperti sekarang. Jadi saya masih yakin bahwa inflasi, prediksi kami dari Sukor Sekuritas, kita meyakini bahwa inflasi mungkin akan berkisar di level 7%